Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi tentang nilai mutlak yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, apa itu nilai mutlak? Kenapa kita harus belajar nilai mutlak di dalam kalkulus? Dalam kalkulus memang seringkali kita menjumpai bentuk persamaan atau pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak suatu bilangan real. Misalnya nanti akan menemukan X, ya, nilai mutlak X min 4 kurang dari delta misalnya, dan seterusnya. Nah, dalam topik ini maka kita akan bahas konsep nilai mutlak suatu bilangan serta keterampilan dalam menggunakan konsep tersebut. Nah, nilai mutlak suatu bilangan real yang ditulis sebagai nilai mutlak X didefinisikan sebagai dua nilai, yaitu akan bernilai sama dengan X jika X itu lebih besar dari 0, dan akan bernilai negatif X jika X itu kurang dari 0. Nah, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Jadi untuk menentukan nilai mutlak suatu bilangan, kita harus mengetahui tanda bilangan itu. Misalnya yang pertama ada nilai mutlak dari 2pi min 1. Nah, ini akan bernilai 2pi min 1. Kenapa? Karena 2pi min 1 itu bernilai positif. Kemudian yang kedua, misalkan ada 1 min akar 2. Nah, kalau kita tahu akar 2 dan 1 itu lebih besar akar 2, sehingga nilai pengurangan ini itu akan bernilai negatif, ya. Sehingga nilai mutlak dari 1 min akar 2 itu bernilai negatif 1 min akar 2, atau sama dengan min 1 plus akar 2, atau bisa kita balik menjadi akar 2 min 1. Kenapa bernilai seperti ini? Karena 1 min akar 2 itu kurang dari 0. Nah, masih banyak contoh yang lainnya ya. Jika X itu lebih dari atau lebih besar sama dengan 0, maka sekarang kita sepakati bahwa akar X adalah suatu bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan X. Hal ini mengakibatkan bahwa untuk setiap bilangan real X, ya, akan berlaku akar kuadrat X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X, ya. Sekarang kita perjanjikan atau kita sepakati jika X itu lebih besar sama dengan 0, maka disepakati bahwa akar X adalah suatu bilangan tidak negatif, ya, yang kuadratnya sama dengan X. Nah, maka secara matematis bisa dituliskan menjadi akar kuadrat dari X kuadrat, ya, itu sama dengan nilai mutlak dari X. Dan nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ini ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Contohnya misalkan ada akar pangkat 2 dari negatif 4 kuadrat, nilainya sama dengan nilai mutlak dari negatif 4, atau nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4, ya. Kemudian untuk misalnya 1 min 2pi
dikuadratkan ya. Nilainya sama dengan 1 min 2pi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa sifat tentang nilai mutlak yang bisa kita pelajari atau yang mungkin sering kali kalian jumpai. Ya. Jadi sifat-sifatnya yang pertama, misalkan jika A dan B adalah elemen bilangan real, maka nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A kali B. Yang kedua, jika A dan B itu elemen bilangan real, maka nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Nah, ini berkaitan dengan bilangan irasional. Terus yang ketiga, jika A itu lebih dari 0, maka nilai mutlak nilai mutlak X ya. Nilai mutlak X itu akan kurang dari A bila dan hanya bila negatif A kurang dari X kurang dari A. Jadi X berada di rentang negatif A sampai A. Yang keempat, jika A lebih dari 0, maka nilai mutlak X lebih dari A bila dan hanya bila ya X itu lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Yang kelima, jika A dan B itu adalah elemen bilangan real, maka nilai mutlak dari A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Sedangkan yang keenam, jika A dan B elemen bilangan real, maka nilai mutlak dari A min B itu bernilai lebih besar sama dengan nilai mutlak A dikurangi dengan nilai mutlak B. Nah, kita coba untuk membuktikan masing-masing teorema ini atau sifat ini. Yang pertama adalah jika A dan B elemen real, maka nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A dikali B. Ya, untuk yang pertama, kita bisa menyatakan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu kalau kita tuliskan sesuai dengan kesepakatan tadi, yaitu seperti ini, maka kita bisa menuliskan menjadi akar A kuadrat dikali akar B kuadrat. Nah, berdasarkan sifat bilangan bentuk akar, maka kita bisa nyatakan menjadi akar A kuadrat B kuadrat. Atau sama dengan, kita kembalikan lagi ke sifatnya ini tadi, ya, menggunakan ini. Sehingga hasilnya adalah sama dengan nilai mutlak A kali B. Nah, terbuktikan ya. Untuk yang kedua, yaitu jika A dan B itu elemen real, maka pembagiannya. Nah, pembagian antara nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A per B. Nah, jika B itu tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak B dikalikan dengan nilai mutlak A dibagi B itu sama dengan, kalau kita berlakukan sifatnya, maka akan menjadi nilai mutlak B dikali A dibagi B. Nah, dari sini bisa kita jelas terlihat ya, maka nilainya sama dengan nilai mutlak A. Nah, berdasarkan persamaan pertama ini, maka kita peroleh nilai mutlak B dikali A dibagi B, kan tadi nilainya sama dengan nilai mutlak A. Berarti nilai mutlak A atau nilai mutlak ini ya,
A-nya bisa pindah ruas ke sini, berarti nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi B. Nah, seperti ini ya. Terbukti kan ya? Kemudian yang ketiga, jika A itu lebih dari 0, maka nilai mutlak A kurang dari X itu berlaku bila dan hanya bila negatif A kurang dari X kurang dari A. Berarti kita coba selesaikan seperti ini. Nilai mutlak X tadi kan kurang dari A. Berlaku bila dan hanya bila, berarti panahnya dua arah ya. Berarti ini kita bisa kuadratkan masing-masing ruas ya, sehingga menjadi nilai mutlak X kuadrat kurang dari A kuadrat. Nah, kalau nilai mutlak kita kuadratkan, hasilnya kan sama dengan X kuadrat kurang dari A kuadrat. Berdasarkan pertidaksamaan, maka kita peroleh X kuadrat dikurangi A kuadrat itu kurang dari 0. Nah, faktornya berarti X plus A dan juga X min A kurang dari 0. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka di sini ada negatif A dan juga A. Misalkan di antara negatif A dengan A itu adalah 0, maka yang di tengah, daerah yang di tengah yang saya uji, maka hasilnya di sini 0 kalau saya masukkan ke dalam fungsi ini, maka nilainya sama dengan negatif. Berarti daerah yang kanan kirinya adalah positif. Nah, karena tadi yang diminta itu adalah daerah yang kurang dari, ini ya, kurang dari ya, maka inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga secara matematis bisa kita nyatakan, maka untuk X, nilai mutlak X kurang dari A itu tadi berlaku ini daerahnya, yaitu negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat pun sama, yang keempat. Jadi langkahnya sama, hanya saja yang membedakan adalah bentuk dari ketaksamaan atau simbolnya ya. Sama ya. Jadi langkahnya tadi kita kuadratkan, X kuadrat lebih besar dari A kuadrat, maka hasilnya jadi X kuadrat lebih besar A kuadrat, maka X kuadrat min A kuadrat lebih besar dari 0. Sehingga faktornya adalah X plus A dan juga X min A lebih besar 0. Selanjutnya berarti di sini untuk daerah penyelesaiannya ya, di sini ada negatif A sampai A. Kita uji daerah yang tengah itu misalnya adalah 0, maka ketika kita masukkan ke dalam persamaannya berarti di sini pertidaksamaannya ya, di sini berarti negatif, ini positif, positif. Nah, yang di sini tadi tandanya itu kan lebih besar, berarti daerah positif yang kita tuju. Nah, ini berarti inilah yang dimaksud penyelesaiannya. Sehingga di sini akan berlaku ya, jika nilai mutlak X lebih besar dari A, maka bukan berlaku ya, berlaku ini yaitu X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Itu ya. Jadi untuk sifat yang ke-5 dan 6 bisa dicoba sendiri nanti. Mungkin ya. Bisa dicoba sendiri. Untuk contohnya, untuk contoh ya, misalkan di sini tentukan himpunan penyelesaian HP dari nilai mutlak 2X min 3 kurang dari 7. Jika X itu adalah peubah dari himpunan bilangan real, maka penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari 2X min 3 ya, kurang dari 7. Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan sifat yang ketiga. Tadi ya. Jadi kalau ada ini nilai mutlak kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah ini. Nah, berarti bisa langsung kita nyatakan menjadi min 7 ya. Min 7 kurang dari 2X min 3 kurang dari 7. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan yang melibatkan dua tanda ketaksamaan. Nah, caranya kalian bisa membagi menjadi dua, yaitu menjadi yang pertama min 7 kurang dari 2X plus 3 dan yang satunya adalah
2x min 3 kurang dari 7. Nah, kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama ini menjadi min 10 kurang dari 2x. Sehingga min 10 per 2 kurang dari x. Maka nilai x itu adalah lebih besar dari min 5. Sedangkan yang ini, atau bisa kita nyatakan di sini ya, x lebih besar dari 5 ya. Penulisannya dibalik. Min 5 ya, min 5. Sehingga nilainya adalah ini, seperti ini, x lebih besar dari min 5. Kemudian yang satunya adalah 2x kurang dari ini 10, berarti 2x x ya, x-nya kurang dari 10 per 2 atau x kurang dari 5. Nah, dari sini maka kita simpulkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi adalah suatu bilangan x di mana x-nya itu di mana. Nah, kita belum membuat garis bilangannya ya. Garis bilangannya di sini adalah x lebih besar dari min 5 dan di sini ada kurang dari 5. Nah, untuk yang pertama dia lebih besar dari 5 berarti arahnya ke sana. Nah, kalau ini kurang dari 5 berarti arahnya ke sini. Karena kedua penyelesaian beririsan di sini, maka himpunan penyelesaiannya adalah bentar. Ada yang salahkah di sini ya? Oh iya, maaf. Kita bisa membagi penyelesaiannya menjadi dua. Yang pertama adalah di sini min 7 kurang dari 2x min 3. Yang satunya adalah 2x min 3 kurang dari 7. Sehingga di sini untuk penyelesaiannya yang pertama ini menjadi min 4 kurang dari 2x atau x kurang dari x lebih dari ya, di sini bacanya x lebih dari min 2 atau min 4 dibagi 2 ya. Kemudian yang ini adalah 2x kurang dari 3-nya pindah ruas jadi 10 dan dan x ya. Nilai x itu sama dengan x itu kurang dari 10 per 2 berarti nilainya 5. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan di sini. Penyelesaiannya kan ada 2, yaitu min 2 dan 5. Yang pertama kita definisikan ini adalah nilainya x lebih besar dari min 2, berarti ke arahnya ke sana. Nah, lebih besar dari min 2. Kemudian yang ini kurang dari 5, maka di sini arahnya ke kiri. Karena keduanya itu beririsan di sini, maka secara matematis kita bisa menyatakan ini adalah daerah min 2 kurang dari x kurang dari 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tadi adalah suatu bilangan x di mana intervalnya adalah mulai dari min 2 sampai 5 dan x itu adalah elemen bilangan real. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh pertama. Contoh kedua misalkan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ya. Persamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan. Kalau yang tadi pertidaksamaan, yang ini persamaan yaitu x kuadrat min 2 kali nilai mutlak x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Apabila x itu adalah elemen bilangan real, maka penyelesaiannya adalah kita definisikan terlebih dahulu nilai mutlak x. Nah, nilai mutlak x itu kan bernilai 2. Ya, akan bernilai positif apabila atau bernilai x ya. Akan bernilai x apabila x-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x apabila x-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk yang pertama, jika x-nya itu lebih besar dari 0,
maka nilai mutlak X itu kan akan bernilai X ya. Maka nilai mutlak X itu sama dengan X. Sehingga akan diperoleh yaitu nah ini tadi kan bentuknya X kuadrat min 2 kali nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 0. Karena nilai mutlaknya bernilai X, maka bisa kita tuliskan di sini menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktornya, yaitu X min berapa? X min 3 dan X plus 1 ya, sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, karena di sini X itu ya, kita ingat bahwasanya nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka untuk X yang sama dengan min 1 itu tidak memenuhi anggota dari X lebih besar sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan 3. Selanjutnya, untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan negatif X ya, sehingga diperoleh X kuadrat min 2 kali nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 0. Nilai mutlaknya kita ganti dengan negatif X, berarti jadi X kuadrat min 2 kali negatif X min 3 sama dengan 0, atau X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, hasilnya menjadi X berapa ini? X plus 3 dan X min 1 ya, sama dengan 0. Faktornya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Nah, karena di sini tadi X-nya itu kurang dari 0, maka untuk X sama dengan 1 itu tidak memenuhi menjadi anggota dari X kurang dari 0. Nah, dari sini maka kita dapat menyatakan bahwa atau menyimpulkan berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah siapa saja, yaitu min 3 dan 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Itu ya untuk contoh dari yang melibatkan nilai mutlak. Ada banyak tipe soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Yang terpenting di sini adalah kalian bisa menggunakan sifat-sifat tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan nilai mutlak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.